Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kama huwa indahu daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Anak-anakku yang Bapak Ibu Guru sayangi dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali meskipun melalui video ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita biasa bertemu di kelas dalam pembelajaran rutin, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengisi bulan Ramadan, dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik yang Allah turunkan rahmatnya, maghfirahnya, dan ganjaran yang seluas-luasnya untuk kita semua, keluarga-keluarga kita semua, dan untuk orang-orang yang kita sayangi semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang persiapan kita menghadapi bulan puasa Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang sangat menarik untuk sama-sama kita renungkan. Mengapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Ya, tentu kalian semuanya berpikir atau mengira-ngira atau bahkan sudah memiliki jawabannya, kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Pertama yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian adalah bahwa kewajiban puasa ini adalah salah satu dari bukti bahwa Allah sayang sama kita. Allah menciptakan seluruh makhluk ini dan Allah menyiapkan kebutuhan dari semua makhluk. Tetapi Allah memberikan kasih sayang tidak kepada semua makhluk. Allah memberikan kasih sayang spesial hanya kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah menginginkan orang-orang yang beriman ini agar supaya menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah, menjadi makhluk yang mendekat kepada Allah, dan menjadi makhluk yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi makhluk yang baik di hadapan Allah. Maka dengan puasa ini sebenarnya Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang baik. Sehingga kalau menjadi hambanya yang baik, kita semuanya akan pantas untuk mendapatkan rahmat dan sayang yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang baik itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebut dengan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa yang disebut dengan orang yang baik. Bagaimana puasa ini bisa menjadikan seseorang menjadi baik? Nah, puasa ini adalah wahana atau sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menutup jalan-jalan atau pintu-pintu kejelekan. Bagaimana puasa bisa menutup pintu-pintu kejelekan? Begini, orang itu biasanya suka makan apa saja, minum apa saja. Padahal makan dan minum ini adalah kendaraan yang dipakai oleh setan dan nafsu kita untuk menjalankan misinya, yaitu perbuatan yang tidak baik. Maka orang yang banyak makan, banyak minum, bahkan melampaui batas, itu akan menyuburkan nafsu kita, akan menyegarkan nafsu kita, terutama nafsu amarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejelekan, untuk mengajak kita melakukan kejelekan, sehingga kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengurangi makan dan minum ini, nafsu kita tertahan untuk melancarkan keinginannya dan kecenderungannya untuk melakukan yang tidak baik. Maka dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang baik. Kalau terus kita sering berpuasa, terus kita latih menahan diri untuk mengurangi makan dan minum, maka secara otomatis nafsu amarah kita akan tunduk, berkurang, dan teredam keinginannya, sehingga dia menjadi nafsu yang tenang atau menjadi nafsu yang mutmainnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang atau hamba yang baik. Kita coba maknai puasa itu apa? Ya. Nah, puasa kalau kita maknai secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak atau menahan diri. Menahan dari apa? Tadi Bapak udah jelaskan, yang pertama adalah menahan dari makan dan minum, apalagi yang haram-haram. Yang halal, makanan yang halal, makanan minuman yang halal itu saja diperintahkan untuk mengekang, untuk menahan diri agar tidak terus-terusan makan minum, apalagi yang haram. Kemudian dari definisi dasar yaitu al-imsak atau menahan diri, dikembangkan menjadi definisi syariat bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan menahan batin kita, rohani kita, mental kita dari segala macam perbuatan, pikiran, perasaan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama kita menahan secara fisik makan dan minum, kemudian yang kedua secara batin, secara mentalitas, secara spiritualitas. Kita ini menahan dari segala ucapan, perbuatan, pikiran, perasaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasa ini tidak menjadikan seseorang menjadi baik kalau dia bisa menahan secara fisik dan secara rohani dari segala sesuatu yang menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan yang tidak baik. Maka pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan benar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dijamin akan masuk surga. Masalahnya adalah
kebanyakan dari umat Islam, mudah-mudahan bukan kita, justru orang banyak makan dan minum di bulan puasa. Coba bayangkan, dari pagi terbit fajar sampai maghrib dia menahan tidak makan dan tidak minum. Tapi begitu adzan maghrib berkumandang, semua makanan dimakan. Dari semenjak maghrib sampai malam, makanan apa saja dimakan. Maka ini tujuan dari puasa kurang maksimal. Karena hanya memindahkan waktu makan dari pagi sampai maghrib menjadi setelah maghrib ke waktu subuh. Nah inilah. Kemudian yang kedua, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang puasa hanya fisiknya, batinnya, mentalnya, spiritualnya, pikirannya, hatinya tidak ikut dipuasain. Padahal tadi yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari perbuatan, dari pikiran, dari ucapan yang tidak baik. Maka ketika seseorang sedang berpuasa, dia mengucapkan kata-kata kotor, dia melawan orang tuanya, dia membantah orang tuanya, dia menyakiti orang tuanya, dia melawan gurunya, dia menyakiti orang lain, dia membicarakan kejelekan orang lain, dan melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia tidak berpuasa secara maksimal. Siapa yang bisa berpuasa secara maksimal? Tentunya adalah orang yang beriman. Tadi hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Maka di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183 tadi, Allah memanggil orang yang beriman untuk berpuasa. Karena Allah tahu yang mampu melaksanakan puasa ini hanya orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman inilah yang mampu menjalankan puasa. Nah sekarang puasa ini adalah salah satu perwujudan sebagai bukti bahwa seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa karena terpaksa, karena nggak enak sama orang tua, karena nggak enak sama guru, karena teman-teman juga semuanya puasa, dan lain-lain sebagainya, bukan karena ini adalah Allah merencanakan kita, memilih kita, mengarahkan kita, menginginkan kita untuk menjadi anak yang baik, anak yang berubah ucapannya menjadi baik, anak yang berubah kebiasaannya dari yang jelek menjadi baik, anak yang berubah cara berpikirnya, cara menghormati orang tua, cara menghormati guru, cara menghormati teman, cara menghormati orang lain, dan cara berhubungan dengan manusia yang lainnya. Ini Allah inginkan menjadi lebih baik, tetapi dia tidak mau dengan fasilitas ini. Maka sesungguhnya mungkin dia sebenarnya bukan orang yang beriman. Maka apa yang Allah katakan kepada orang yang beriman, yang rela dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah kebaikan buat dirinya? Apa yang Allah katakan? Maka orang yang beriman, yang berpuasa dengan penuh keimanannya, maka Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebenarnya la'allakum ini adalah harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa ini, orang yang beriman dan berpuasa dengan penuh keimanan ini menjadi orang yang bertakwa, orang yang disayang oleh Allah, orang yang nurut sama perintah Allah dan Rasulnya, orang yang baik kepada orang lain, orang yang baik kepada orang tuanya, bahkan kepada makhluknya, kepada tumbuhan, kepada binatang, berbuat baik. Nah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tinggal kita memilih nih,
melakukan puasa ini karena terpaksa, atau melakukan puasa ini karena kita benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka ketika kalian melakukan ini dengan cara yang terbaik dan performa yang terbaik, dan berusaha untuk mempuasai jasmani dan rohani, ketahuilah kalian akan diampuni Allah. Kalian akan dijadikan sebagai salah satu penghuni surga. Dan ayah bunda kalian juga akan terangkat oleh Allah dengan kalian menjadi ahli surga. Mungkin kalian belum bisa maksimal memberikan pengabdian yang terbaik, membalas budi kepada orang tua. Meskipun kita tidak akan pernah bisa membalas budi orang tua, setidaknya kita memberikan hadiah yang terindah buat orang tua kita. Pahala puasa kita ini tidak hanya untuk kita, tapi orang tua kita, ayah bunda kita, akan Allah berikan pahala seperti pahala yang kita lakukan, tanpa sedikit pun mengurangi pahala kita. Kalau anak-anak sayang kepada ayah bunda, maka anak-anak akan memberikan hadiah yang terindah buat ayah dan bunda. Maka anak-anak kalian ini akan merubah cara berbicaranya, akan merubah cara berpikirnya, akan merubah kelakuan kalian menjadi kelakuan yang baik, menjadi ucapan yang baik. Pasti ini akan membanggakan ayah bunda kalian. Dan kalau membanggakan ayah bunda kalian, pasti Allah juga akan bangga. Kalau Allah akan bangga, pasti Allah akan memilih kita semua, memilih kalian menjadi hambanya yang senantiasa Allah akan bimbing dalam kebaikan, yang senantiasa Allah akan curahkan rahmatnya yang tiada hentinya. Apabila satu saja Allah memberikan rahmatnya, maka itu sudah cukup menjadikan modal untuk menjadi ahli surga. Mudah-mudahan kita semua sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Allah menghadirkan Ramadan kepada kita dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhidmatan, dengan penuh totalitas mengabdi kepada Allah. Maka lakukan amal-amal atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang beriman adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini pasti akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Siapakah orang-orang yang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada yang gaib. Di sana ada surga, di sana ada neraka, di sana ada pahala, di sana ada dosa, di sana ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Percaya, iman kepada yang tidak terlihat, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya, termasuk puasa. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan senantiasa mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita keluarkan untuk orang lain, kita sedekahkan, kita hadiahkan untuk orang lain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kalian. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Maka di Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Anak-anak yang sudah bisa baca Al-Quran, ayo hatamkan selama Ramadan ini, minimal 1. Kalau nggak hatam, ya berapa juz. Kalau nggak bisa baca juga, dengarkan ayah bunda yang ngaji, dengarkan orang-orang yang ngaji di masjid, dengarkan kaset-kaset yang mengaji Al-Quran. Kita dengarkan, karena mendengarkan itu juga sama, pahalanya banyak juga. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang percaya kepada hari akhirat, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, anak-anak, jadi yang pertama niatkan karena iman, yang kedua jaga sholat, yang ketiga rajin-rajinan bersedekah karena itu membawa berkah. Kemudian yang keempat, imani Al-Quran dengan cara membacanya. Syukur-syukur kalian juga mengkaji, mencoba memahami apa yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya. Minimal juz 30 deh. Dari surat An-Nas terus Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai An-Naba. Coba kalian baca artinya, kalian fahami, kalian ambil dari nasihat-nasihat yang ada di dalam ayat-ayat itu, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka membaca, mendengar, membaca artinya, apalagi sampai tingkat menerapkannya dalam kehidupan kita, itu subhanallah luar biasa. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghadirkan Ramadan ini dengan penuh kekhidmatan. Allah menghadirkan hati nurani kita, jiwa raga kita untuk mengabdi kepada Allah melalui ibadah di bulan Ramadan ini. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Allah menjaga iman Islam kita. Allahumma ahillahu bil yumni wassalama wal afiyah wal iman wal islam. Ya Allah, hadirkanlah Ramadan ini dengan penuh kekhidmatan, dengan keselamatan, dengan ketentraman, dan jagalah iman Islam kami ya Allah. Dan kami menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan. Dan tetapkanlah iman Islam kami ya Allah di dalam kehidupan kami sampai akhir hayat nanti, bahkan setelah berakhirnya kehidupan ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Allahumma inna nastaudiuka dinana wa nastaudiuka imanana wa nastaudiuka islamana fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da mamatina fahfadz lana ya Rahman ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Jagalah agama iman Islam kami, iman Islam keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kaum muslim muslimat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, Bapak ingin menutup pesan yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika naik ke atas mimbar. Rasulullah ketika naik di tangga yang pertama ngucapin amin, sahabat mendengar. Ketika naik di tangga yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Nah, ketika sudah turun dari tangga, para sahabat penasaran, bertanya, ingin tahu, ya Rasul, kenapa tadi mengucapkan amin? Lantas, salah satu yang diaminkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat berdoa di hadapan Rasulullah. Jika ada umatmu yang sudah diberikan kesempatan di bulan Ramadan, tetapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak mendapatkan rahmat juga dari Allah, maka laknatlah dia. Ya Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengaminkan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan kerugian karena kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini. Baik, hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak sekeluarga dan buat kalian anak-anak semua dan keluarga. Tadi
Rasulullah mengaminkan 3 hal, tapi Bapak hanya menyampaikan 1 hal. Yang 2, kalian cari apa yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain tentang puasa. Ya, ada 2 hal lagi yang diaminkan yang belum Bapak sampaikan. Kalian cari, ya, kalian cari, kalian pelajari, dan mudah-mudahan itu menjadi manfaat yang banyak buat kita semua, buat kalian khususnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Mr. Agus, Pak Agus, dan guru-guru semuanya menyampaikan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Salam buat ayah bunda. Sampaikan permohonan maaf kami para guru barangkali selama mendidik kalian dari kelas 1 sampai terakhir detik ini, dan bahkan nanti sampai pelepasan wisuda kalian, ada hal-hal yang mungkin dalam berbicara, dalam menegur kalian, dalam mengajar kalian, atau dalam berinteraksi dengan ayah bunda kalian, atau dalam hal apapun, ada hal yang tidak berkenan di hati kalian dan di hati ayah bunda kalian, sampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.